Halo. Ya, materi selanjutnya, Mbak. Oke, sasaran. Sasaran dari materi ini adalah peserta mampu menyebutkan 2 penyebab sumbatan jalan nafas, ya, bagian atas atau bagian atau penuh. Ya. Kemudian mendemonstrasikan prosedur mengeluarkan benda asing yang merintangi jalan napas pada orang dewasa, anak, dan bayi. Mendemonstrasikan rescue breathing atau memberikan bantuan nafas pada orang dewasa, anak, dan bayi menggunakan boneka manekin dengan atau tanpa gangguan jalan nafas oleh benda asing. Menjelaskan dan mendemokan CPR dan RGP pada orang dewasa, anak, dan bayi menggunakan boneka manekin. Menjelaskan dan mendemokan CPR atau RGP dua penolong pada orang dewasa. Jadi sasarannya adalah seperti itu. Nah, sasarannya. Nantinya adalah kalau kita materi seperti ini, seperti online, tidak bisa memberikan gambaran untuk prakteknya, tapi saya hanya bisa menjelaskan melalui slide atau melalui online seperti ini. Tapi perlu teman-teman panitia pertimbangkan nantinya setelah materi online seperti ini bisa juga diluangkan waktu untuk bisa praktek secara tatap muka. Nah, secara tatap muka. Karena di beberapa tempat, beberapa kami memberikan pelatihan sudah mulai bisa sistem tatap muka, tetapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ya, ini sudah mulai beberapa perusahaan, beberapa kantor, beberapa tempat PMI sudah memberikan pelatihan tatap muka, ya. Tapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID. Baik, kembali lagi sasaran dari materi ini tadi yang kami sampaikan, nantinya teman-teman bisa mempraktekkan beberapa teknik, baik untuk pertolongan, baik untuk teknis untuk RGP-nya atau CPR-nya, baik pada orang dewasa, anak, dan bayi. Kemudian mensimulasikan praktek dengan 2 penolong. Baik, lanjut. Oke, kita belajar sedikit memahami tentang sistem pernafasan. Bagaimana pernafasan pada anatomi kita, ya, itu bekerja seperti apa. Ya. Ada bagian-bagian penting, bagian utama, yakni di bagian internis, bagian dada, ya. Di situ adalah inti dari sistem pernafasan, ya, mulai dari bronchi, ya, paru-paru, kemudian ada diafragma, kemudian ada alveoli. Atau alveoli itu seperti kalau saya gambarkan adalah seperti pipa, gitu ya, seperti pipa udara. Kemudian dari jantung dan paru-paru kita ke atas ada batang tenggorokan atau secara medis disebut dengan trakea. Ya, trakea ke atas,
kemudian ada epiglotis. Epiglotis itu pangkal tenggorokan. Ya, ada batang tenggorokan, ada pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu disebut epiglotis. Ya. Kemudian ada kotak suara yang dekat dengan pangkal tenggorokan. Kemudian ada tenggorokan, ya. Kemudian bagian outputnya atau bagian keluarnya bisa melalui dua lubang, yakni hidung dan mulut. Atau udara yang disirkulasi dari paru-paru itu secara gampangnya ya dibawa oksigen itu diolah melalui pembuluh darah, kemudian diolah oleh paru-paru, kemudian input dan outputnya keluar dan masuknya melalui dua lubang, ya, yakni hidung dan mulut. Itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami sistem pernafasannya. Jadi alurnya mulai dari paru-paru, kemudian batang tenggorokan, kemudian melalui mulut dan hidung. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut, Mbak. Sistem komponen sistem pernapasan. Yang pertama adalah jalan nafas dari atas sampai dengan bawah. Kemudian sistem otot saraf, yakni pusat pernapasan ada di otak, otot pernapasan dan jaringan saraf yang menghubungkan keduanya. Jadi di otak yang butuh suplai O2 atau butuh oksigennya dibawa melalui otot pernapasan. Nah, jaringan saraf inilah yang menghubungkan keduanya. Kemudian alveoli. Alveoli ini tempatnya ada di paru-paru, ya, dekat dengan bawah paru-paru. Ya. Ini dia kantong udara tipis yang dikelilingi kapiler. Kapiler itu pembuluh darah yang lembut. Kemudian komponen yang terakhir adalah arteri, kapiler, dan vena. Nah, ini juga bagian-bagian dari pembuluh darah, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lembut. Ada yang lembut. Nah, kalau yang paling lembut itu adalah kapiler. Paling besar adalah arteri. Nah, ini yang saling keterkaitan, yang tadi saya sebutkan bahwa udara atau O2 yang ada di dalam tubuh itu dibawa melalui jaring dalam tubuh kita. Nah, diolah oleh paru-paru, dikirim ke otak, ya, kemudian didistribusikan ke semua jaringan otot. Nah. Baik, lanjut. Baik, untuk menilai napas, ya. Nanti mohon izin teman-teman semuanya, jika ada hal yang kurang jelas, nanti boleh interupsi, boleh langsung tanya, atau nanti saya sediakan waktu sendiri untuk teman-teman bisa bertanya. Saya lanjut, nafas. Untuk menilai nafas, ya, ini kita pakai metode LDR atau lihat, dengar, dan rasakan. Artinya lihat itu adalah bagian atas, bagian dada, bagian atasnya paru-paru. Dengar itu adalah yang didengar
nafas yang keluar dari hidung, ya, dan rasakan, ya, mendekatkan bagian pipi kita ke bagian muka korban. Nah, ini yang kita rasakan. Itu sistem atau metode untuk menilai nafas. Nafas yang baik, ya, ditandai oleh tiap bernafas dada dan perut naik turun. Nah, jadi ada recoilnya. Nah, pada saat nafas yang keluar itu ada jeda untuk menghirup nafas. Ya, jadi artinya ada recoil, pengisian ulang ke paru-paru. Nah, jadi ada jeda antara nafas itu, dada yang naik, dada yang turun, itu menunjukkan bahwa nafas bekerja dengan baik, tidak ada gangguan. Kemudian udara yang keluar dari mulut dan hidung dapat didengar dan dirasakan. Ya. Jadi ada hembusan nafas yang keluar dari mulut, dari hidung. Nah, itu ciri atau tanda dari nafas yang baik. Ya. Jadi tidak tersengal-sengal, ya konstan, udara yang dihembuskan itu sifatnya konstan. Itu nafas. Bernafas dengan mudah, ya. Bernafas dengan mudah artinya pada saat kita bernafas terasa ringan, tidak ada berat, ya, tidak ada gangguan. Rata-rata baik. Pengertiannya adalah adanya interval. Interval saat kita bernafas dan saat kita menghembuskan nafas itu intervalnya rata-rata atau konstan. Nah, sebaliknya, nafas tidak baik ditandai oleh naik turun dada tidak baik. Ya, artinya tidak stabil. Nah, kemudian nafas berbunyi keras. Bunyi dari nafas itu tidak halus, ya, atau ada seperti adanya sumbatan. Itu ya. Itu menunjukkan adanya gangguan pada jalan pernafasan. Ada tambahan usaha untuk bernafas. Ya. Artinya dia tidak, nafas yang keluar itu tidak spontan. Nah, tetapi ada tenaga untuk bernafas. Ya. Ya, karena ada kendala. Kemudian sianosis. Sianosis itu ciri dari gagalnya pernafasan, ya, karena ada sumbatan dan sebagainya yang mengakibatkan suplai O2 ke otak itu terlambat atau terhambat, ya, sianosis. Maka orang yang mengalami sianosis atau kegagalan terhambatnya suplai O2 ke otak, itu mukanya akan kebiruan, ya, akan kebiruan. Nah, itu karena suplai O2-nya ke otak itu terhambat. Itu bisa bermacam-macam faktornya, ya, karena adanya hambatan pada jalan nafas. Suplai paru-paru melalui sirkulasi udara ke sirkulasi darah ke otaknya itu terhambat. Kemudian ciri yang lainnya adalah rata-rata tidak baik. Ya, tidak ada interval waktunya itu mengacak, ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang tidak ada, kemudian ada. Nah, itu menunjukkan interval dari nafas itu tidak baik. Kemudian status mental berubah. Ya. Dia mengalami gangguan kesadaran. Kemudian perubahan pola perilaku itu terganggu. Itu menunjukkan gangguan secara mental
mentalnya, secara psikisnya ada gangguan. Itu yang menunjukkan seseorang mengalami kalau kita menyebutnya histeria. Jadi karena gangguan suplai udara ke otaknya itu terganggu, dia mengalami gangguan secara mental atau psikisnya. Itu bisa terjadi pada orang yang memiliki gangguan pernafasan. Terus yang ketiga adalah tidak ditandai oleh tidak ada gerakan dada perut yang masuk maupun yang keluar dari dada dan perut. Tidak ada sama sekali, negatif, ya, statusnya adalah negatif. Kemudian ada Ya, adik-adik, mohon maaf untuk Bapak Roynya masih terkendala sinyal. Mau ditunggu ya sebentar ya.
Iya, mohon ditunggu ya teman-teman. Mungkin Bapak Roy masih terkendala sinyal. Nah, sambil memperhatikan materi bisa tetap fokus ya di Zoom. Ya, semoga Pak Roy segera bisa bergabung dan jaringannya juga segera lancar. Kita doakan. Teman-teman tetap semangat ya, jangan ngantuk. Semangat. Ya, harus semangat ya, oke. Tetap stay di Zoom. Nah iya, jadi karena ini online, jadi kendala sinyalnya juga jadi kendala gitu ya Kak Serza ya. Jadi Zoom-nya keluar masuk. Harap bersabar nih teman-teman. Nah, adik-adik, untuk sampai sini, udah ada gambaran belum untuk materi hari ini? Tadi tentang PHD, bantuan hidup berdasar. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, bisa tanya waktu kita pas buka tanya jawabnya. Baik, maaf teman-teman semuanya, terkendala teknis ini, nggak tahu nih koneksi internetnya, mungkin belum bayar tagihan. Baik, betul. Iya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sampai di pernafasan ya. Baik, oke. Tadi sampai di tidak ada nafas, ditandai oleh tidak ada gerakan dada dan perut. Ya, jadi artinya nafasnya adalah negatif. Kemudian
Udara dari mulut dan hidung tidak terdengar. Itu beberapa ciri atau gejala nafas yang baik, nafas yang tidak baik, dan tidak ada nafas. Nah. Oke, lanjut berikutnya. Ke slide berikutnya. Ya. Teknik untuk membuka jalan nafas dan memberikan bantuan nafas. Ada dua teknik pada saat kita membuka jalan nafas. Ada teknik Head Chin Lift dan Jaw Thrust. Nah, kenapa pada saat kita memberikan ventilasi atau memberikan rescue breathing itu harus dengan memposisikan kepala ditengadahkan ke belakang, ya, atau dibuka jalan nafasnya. Dengan teknik membuka jalan nafas, pengertiannya adalah pada saat memberikan bantuan pernafasan atau rescue breathing agar maksimal nafas yang masuk melalui mulut, yang masuk ke dada itu maksimal. Ya. Tapi kalau kepalanya itu menunduk, ya, atau agak ke bawah, maka nafas yang ada di masuk ke mulut melalui tenggorokan dan masuk ke dada itu akan agak terhambat, ya, karena jalan nafasnya tidak maksimal membukanya. Maka posisinya harus tengadah atau ditarik ke belakang agar jalan udaranya maksimal untuk bisa masuk ke dada. Kemudian teknik yang lainnya adalah rescue breathing, bantuan nafas, bisa menggunakan media yang lainnya, ya, seperti mulut ke masker, kemudian ada mulut ke barrier device, kemudian dari mulut ke mulut atau mouth to mouth, MTM. Nah, ini teknik seperti ini kita bisa melakukan sesuai dengan situasinya. Kalau kita sebagai tim kesehatan atau tim medis menemui satu kasus yang kita pada saat kejadian kita bisa menyiapkan peralatannya, maka sebisa mungkin pada saat kita memberikan rescue breathing menggunakan media atau menggunakan alat, ya, seperti dengan menggunakan masker atau menggunakan pelindung agar kita terhindar dari infeksi atau tertular dari beberapa penyakit yang ada yang menghindari yang ada di mulut, perdarahan dan sebagainya, atau menggunakan ambu bag atau kantong udara yang dihembuskan ke mulut korban. Nah, ini yang terakhir adalah teknik dengan langsung mulut ke mulut, ya, apalagi kondisi sekarang masih dalam wabah pandemi COVID, sangat dihindari teknik bantuan pernafasan dari mulut ke mulut. Ya, sangat dihindari karena sangat berpotensi kita tertular hal-hal yang tidak kita inginkan, penyakit dan sebagainya. Kecuali dalam situasi yang tidak ada pilihan lagi, situasinya emergensi, darurat, kita menemukan seseorang pasien atau korban di jalan atau kondisi-kondisi tertentu yang memang
mengharuskan kita melakukan pertolongan pernafasan, dan kita tidak ada pilihan alat yang lain kecuali satu-satunya teknik adalah hanya dengan menggunakan mulut ke mulut. Ya, tetapi itu sudah tidak ada pilihan yang lain. Ya, artinya situasinya situasi emergensi. Ya sudah, mau tidak mau kita harus memberikan pertolongan rescue breathing secara langsung tanpa bantuan alat atau bantuan media yang lain. Itu ya, ada dua teknik, yakni HTCL atau Head Tilt Chin Lift, dan yang kedua adalah jaw thrust. Oke, lanjut. Ini bisa kita jelaskan ya. Misal pada kasus tertentu, pada gagalnya pernafasan, ya, tapi ini bisa hanya rekomendasinya dilakukan oleh yang sudah expert, oleh yang sudah ahli, ya, para medis. Di situ ada gambar ya, tracheal stoma, ya, atau ada lubang di bagian antara pangkal tenggorokan sampai ke sternal notch, ya, atau bawah tenggorokan. Itu di tengahnya dibuat lubang, ya, dibuat lubang. Jadi kalau teman-teman pernah lihat bungkus rokok, kemudian ada gambarnya orang yang dilubangi di bagian tenggorokan, ya, itu karena dia pernah mengalami gagal pernafasan, ya. Artinya dibuat lubang di bagian tenggorokan atau trakeanya. Trakeanya itu dibuat lubang agar bisa melakukan sistem pernafasannya bisa jalan. Nah, itu namanya stoma. Dan itu banyak dilakukan oleh tindakan-tindakan medis seperti itu harus dilakukan. Ya. Mungkin pada saat dia dibawa ke rumah sakit, ke UGD, ke unit gawat darurat, pilihannya hanya itu, ya, dibuat lubang. Dan itu ya tidak apa-apa, ketika sudah normal, sudah sembuh, lubang itu tetap ada lubangnya itu, ya, tracheal stoma. Nah, tetapi tidak disarankan bagi teman-teman yang belum memiliki kemampuan ke sana, skill ke sana, melakukan tindakan tracheal stoma. Itu hanya boleh dilakukan oleh medis. Oke, selanjutnya. Lanjut. Ini adalah skema bantuan pernafasan. Ya, mungkin teman-teman bisa dicatat. Ini adalah skema yang perlu diingat-ingat. Ya. Jumlah dan lama tiupan atau rescue breathing yang diberikan ke korban atau ke pasien untuk dewasa 10 sampai 12 nafas, ya, tiupan per menit, ya. Selama 1 menit itu 10 sampai dengan 12 kali nafas, ya. Selama diberikan nafasnya itu selama 2 menit untuk dewasa, selama 2 menit. Jadi kalau 1 menitnya itu kita ambil 12 kali tiupan, maka kalau selama 2 menit berarti 24 kali tiupan selama 2 menit. Kemudian untuk anak-anak dan bayi berapa kali? Yakni 20 kali nafas tiupan selama per menit, ya, per 1 menit.
diberikan bantuan nafasnya lamanya adalah 2 menit. Jadi selama 2 menit ada 40 kali nafas tiupan untuk anak-anak dan bayi. Untuk bayi yang baru lahir, ya mungkin baru 1 bulan, 2 bulan, nafas yang diberikan lebih banyak. Ya, jadi jedanya cepat sekali. Selama 2 menit, nafas yang diberikan adalah 40 kali per menit. 40 kali per menit tiupan nafas. Diberikan selama 2 menit. Berarti kurang lebih 80 kali nafas tiupan untuk bayi baru lahir. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi penolong yang melakukan tindakan rescue breathing adalah adanya bahaya bagi penolong saat memberikan bantuan nafas. Pertama, penyakit menular. Ya, tadi yang sebelumnya saya sampaikan, seperti halnya saat sekarang pandemi. Ya, sangat rentan sekali pada saat kita memberikan bantuan nafas bagi pasien atau korban tanpa menggunakan alat bantu. Ya. Ini bisa tertular penyakit. Kemudian kontaminasi bahan kimia. Ya. Mungkin diduga di bagian mulut atau di bagian rongga pasien ada unsur bahan kimia yang lain yang diminum. Semisal percobaan bunuh diri menggunakan bahan kimia cair. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Kemudian muntahan korban. Pada saat kita sebelum memberikan bantuan nafas, bisa dicek di bagian dalam mulut, ya, dibuka bagian mulut, apakah ada bagian-bagian benda yang lain yang menyumbat, apakah ada cairan-cairan muntahan korban yang ada di situ. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi penolong. Nah, tentunya dengan memperhatikan hal tersebut juga menghindari penolong agar tidak terkena atau terkena bahaya daripada si korban atau pasien yang akan kita tolong. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita ke kembung ya. Masalah yang timbul dalam bantuan nafas adalah kembung. Artinya kembung itu di bagian abdomen, bagian perut, abdomen atau perut, yang berakibat volume paru-paru berkurang, kemudian muntah. Kalau kembung, perut kembung itu dia akan mendorong bagian ulu hati atau bagian paru-paru bawah, itu akan mengurangi volume udara yang ada di paru-paru. Ya. Makanya gejalanya seperti orang sakit MAH, ya. MAH yang ada di ulu hati itu udara yang ada di bagian perut asam lambungnya mendorong ke atas. Nah, itu seperti itu ciri-cirinya. Ya. Pencegahannya adalah posisikan korban dengan benar. Ya. Hindari tiupan nafas yang terlalu keras atau terlalu cepat. Berikan udara secukupnya untuk menaikkan dada dengan baik. Diposisikan recovery atau posisi pemulihan. Jangan gunakan posisi ini bila curiga korban cedera spinal atau ada curiga patah tulang di bagian belakang leher. Nah, ini pencegahannya jika ada tanda-tanda gejala pasien yang mengalami kembung perut, ya, kembung perut seperti itu.
Oke. Next. Lanjut. Forex body airway obstruction, ya, atau FBAO kalau disingkat, yakni ya. Oke, yakni penyebab sumbatan jalan nafas. Ya. Penyebab sumbatan jalan nafas ada beberapa poin, ada beberapa hal, yakni di bagian lidah, ya, bagian lidah atau pangkal lidah. Nah, nanti saya jelaskan detailnya. Kemudian epiglotis, ya. Kemudian adanya benda asing di bagian mulut. Kemudian ada kerusakan jaringan dan ada penyakit. Nah, yang paling sering ditemui adanya sumbatan jalan nafas adalah jika pasien atau korban dalam keadaan terbaring di bawah, ini adalah lidah itu jatuh ke belakang bagian pangkal tenggorokan, ya, karena posisinya dia tertidur, terbaring gitu ya. Ini otomatis lidah akan turun ke bawah, ya. Nah, ini yang mengakibatkan sumbatan jalan nafas ke paru-paru terhambat. Kemudian epiglotis. Epiglotis itu adalah gangguan di bagian batang tenggorokan, ya, di bagian batang tenggorokan. Nah, ini bisa dilakukan adalah tindakan-tindakan medis di rumah sakit. Nah, kalau di tindakan awal pada saat melakukan pertolongan pertama, ini tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang melakukan tindakan pertolongan di awal. Itu bisanya dilakukan adalah tindakan medis di rumah sakit. Kemudian adanya benda asing. Contoh benda asing ini adalah kasus anak yang menelan benda, misalkan koin uang atau biji buahan yang tertelan di bagian tenggorokan. Nah, ini benda-benda yang tertelan sampai masuk ke bagian tenggorokan. Nah, ini yang menjadi kendala adanya sumbatan jalan nafas di bagian tenggorokan. Kemudian penyakit, contoh penyakit ini adalah adanya radang tenggorokan. Kemudian ada penyakit-penyakit yang timbul di bagian mulut. Nah, ini yang mengakibatkan sumbatan jalan nafas terganggu. Nah, sumbatan yang paling umum adalah lidah dan benda asing. Ini dua ini adalah yang kasus yang sering ditemui pada saat kita memberikan bantuan nafas. Ini adalah lidah yang jatuh ke bawah dan adanya benda asing seperti koin, seperti biji buahan, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, gambar, teman-teman bisa perhatikan. Jika gangguan pada lidah, ya, lidah turun ke tenggorokan, pangkal lidahnya itu turun. Yang pertama, gambar pertama, itu yang mengakibatkan sumbatan jalan nafas. Kemudian benda asing di tenggorokan, nah, itu ada benda warna hitam, itu misal benda seperti halnya biji-bijian atau benda keras yang lain yang tertelan oleh tenggorokan. Kemudian gambar yang lainnya adalah jaringan membengkak, dia mengalami radang, ya, mengalami radang di bagian tenggorokan, mengakibatkan adanya pembengkakan. Itu juga salah satu faktor untuk tersumbatnya jalan nafas.
Kemudian jaringan rusak. Jaringan rusak ini adalah yang rusak adalah jaringan di bagian pernafasan, saraf-saraf di pernafasan. Artinya dia tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Ketika kepala didongakkan, dibuka, atau kemudian jaringan di bagian tenggorokan seperti ini mengalami sudah rusak, ya, karena luka, karena cedera dan sebagainya. Ini tidak bisa dilakukan pernafasan bantuan atau tersumbatnya gangguan jalan nafas. Oke, lanjut. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Mungkin saya terlalu cepat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Saya lanjut ya. Macam-macam tindakan pada pertolongan sumbatan jalan nafas. Ya. Itu pengertian dari FWAO ya. Jika sebagian adanya gangguan pada sumbatan jalan nafas, ya, tanda yang muncul adalah ya, gangguan kesadaran, mengalami gangguan kesadaran, ya, pasien terlihat lemah, ya, batuk tidak efektif. Batuk tidak efektif itu batuk yang batuknya tidak spontan, ya. Batuknya tidak spontan atau batuknya dipaksakan. Ya. Kemudian tanda yang lainnya adalah cuping hidung menyempit saat menarik nafas, jadi berat, gitu ya. Jadi, nah ini cuping hidungnya menyempit karena dia berusaha untuk mengambil nafas, tetapi di bagian antara hidung sampai dengan tenggorokan ini mengalami adanya gangguan. Dia memaksa untuk ambil nafas. Kemudian tanda yang lainnya adalah usaha bernafas bertambah dan mungkin tangan seperti mencengkram leher karena merasa ada gangguan, ada sumbatan di bagian leher. Secara spontan korban akan memegang bagian lehernya, ya, seperti dia berusaha untuk melakukan tindakan sendiri, untuk melakukan tindakan agar nafas di lehernya itu bisa longgar. Ya. Kemudian sianosis tadi yang saya jelaskan, di bagian wajah atau muka mulai kelihatan membiru, ya, karena kurangnya suplai oksigen dari dada ke otak. Nah, karena di otak ini tidak ada suplai oksigen yang baik, maka efeknya adalah di bagian wajah mulai berkurang O2 di bagian pembuluh darah. Ini mulai membiru. Ya. Jika penuh, ya, tidak dapat bicara, dan tangan mencekik leher, ya, ini sudah penuh. Ya, kemudian merupakan tanda-tanda umumnya seperti itu ya, dia seperti biasanya posisinya gejalanya adalah pasien berusaha untuk menekan bagian leher atau mencekik, kemudian berusaha mengeluarkan sumbatan yang ada di leher untuk dikeluarkan. Nah, ini jika sumbatan jalan nafasnya dia mengalami secara penuh. Oke. Lanjut. Next. Nah, ini cara tekniknya. Ya. Tekniknya penanganan untuk pertolongan sumbatan jalan nafas. Gambar yang pertama,
yang terlihat perut atau dada itu adalah korban, yang terlihat ada tangannya saja adalah penolong. Jadi memposisikan tangan di bagian perut atas atau di bagian antara perut dan dada itu ada bagian tengah, bagian ulu hati, itu didorong, ya, didorong dengan posisi tangan penolong mengepal seperti ini, kemudian didorong di bagian ulu hati, didorong ke atas, ya, seperti mengulek. Kalau orang ngulek sambal itu ya, seperti orang ngulek sambal, jadi dia didorong, ditekan dari bawah ke atas. Ya. Itu teknik disebut dengan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. Pada kasus sumbatan jalan nafas untuk orang yang hamil, ya, sama. Jadi tidak di bagian perut, tapi di bagian ulu hatinya. Ya. Posisinya penolong ada di membelakangi korban. Posisinya seperti itu. Kemudian badan agak bisa didorongkan ke depan. Ya. Untuk korbannya didorong ke belakang, didorong ke depan, kemudian sambil ditarik ke atas untuk tekanan di ulu hatinya. Oke, itu teknik untuk Heimlich maneuver. Lanjut. Nah, untuk posisi korban terbaring atau bisa juga korban tidak sadar, nah, yang pertama dilakukan adalah membuka jalan nafas. Ya, kepala ditengadahkan ke belakang, dibuka jalan nafas semaksimal mungkin. Kemudian ada beberapa teknik, yaitu gambar yang ketiga, menekan bagian ulu hati, bagian perut atas, itu didorong ke arah kepala, didorong ke arah dada. Ya. Itu juga sama seperti yang tadi Heimlich maneuver, tapi ini posisinya terbaring. Kemudian teknik yang lainnya adalah menekan bagian dada agar membantu sumbatan benda atau sumbatan di jalan nafas itu terbuka. Nah, itu yang gambar yang pasien berbaju merah atau kaos merah. Kemudian gambar yang kelima adalah mengecek bagian mulut korban, apakah ada benda lainnya yang menyumbat di bagian mulut. Nah, jika terlihat, mungkin bisa dilakukan tindakan mengambil benda itu secara manual, ya, secara manual dengan gudel atau alat untuk mengambil benda, atau bisa dengan tangan. Ya, tentunya kalau tangannya harus steril. Ya. Nah, ini untuk penanganan sumbatan jalan nafas pada korban yang tidak sadar. Ya, teman-teman bisa perhatikan teknik-tekniknya. Oke, lanjut. Nah, ini skema yang lainnya pada saat kita melakukan tindakan BHD. Ya, pada saat melakukan tindakan BHD. Jika kita penolong sebelum melakukan tindakan teknis BHD maupun tindakan CPR-nya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah meminta bantuan. Ini sebelum melakukan tindakan pertolongan, ya teman-teman. Sebelum melakukan tindakan pertolongan, hal yang perlu diperhatikan adalah teman-teman bisa melakukan tindakan yang lain. Ya, ini meminta bantuan early access, meminta bantuan melalui telepon, kemudian melalui alat, ya, ID, early defibrillation, dan meminta bantuan ambulan. Ya, jadi 4 skema ini adalah saling terkait. Jadi pada saat kita melakukan tindakan teknis CPR-nya, secara bersamaan
kita sudah melakukan tindakan bantuan yang lain, meminta bantuan rumah sakit, menggunakan alat AED, ya, defibrillation, kemudian bantuan ambulan. Baru kita melakukan tindakan teknik RJP-nya. Ya. Itu rangkaian skemanya pada saat kita melakukan memberikan bantuan hidup dasar pada pasien atau korban. Oke. Udah? Ya. Kembali ke anatomi ya. Ini kita jelaskan sedikit, tidak usah dipusingkan dengan istilah medisnya. Ya. Tapi perlu dilihat gambar sama sistem peredarannya. Ya. Jadi sistem peredaran darah yang paling utama adalah di paru-paru, ya, dan jantung. Nih, jantung itu memproduksi darah yang akan dialirkan ke semua jaringan pembuluh darah, ya, dialirkan ke semua pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Di gambar adalah dibedakan warnanya. Kalau arteri itu adalah warna merah, kalau vena adalah warna biru. Yang sebetulnya darahnya tetap sama, warna merah. Tetapi ini dibedakan antara arteri dan vena. Ya, ini besar kecilnya pembuluh darah. Ini produksinya ada di jantung, ya, diolah oleh jantung, dibawa oleh pembuluh darah sekaligus membawa oksigen, ya. Di bagian pembuluh darah itu sekaligus membawa oksigen yang didistribusikan ke semua jaringan peredaran darah, sampai ke otak, sampai ke kaki, sampai ke tangan dan sebagainya. Seperti itu ya sistem peredaran darahnya. Oke, lanjut next. Kita mengenal ada dua jenis pasien yang keadaan negatif atau mati, ya, mati klinis dan biologis. Jadi teman-teman pada saat menemukan seorang pasien atau korban, bisa terjadi dua situasi ini teman-teman temukan. Ya. Mati klinis, pengertiannya adalah bila korban henti nafas atau henti jantung, korban hanya memiliki kesempatan waktu 4 sampai dengan 6 menit harus dilakukan tindakan resusitasi atau RJP tanpa kerusakan sel otak. Ya. Dan mati klinis, contoh kasusnya adalah orang yang tenggelam di kolam renang karena dia tidak mendapatkan oksigen ke otak, maka ada gangguan pernafasan dan gangguan pada nadi, atau dia mengalami henti jantung. Jika orang yang berada di sekitarnya mengetahui kasus seperti itu, maka bisa dilakukan tindakan resusitasi atau tindakan RJP. Waktu yang sangat penting pada saat melakukan RJP pada orang yang mengalami gangguan henti nafas dan henti jantung adalah 4 sampai dengan 6 menit atau golden time. Golden time-nya itu adalah sampai 6 menit. Jika tindakan RJP-nya ini benar, maka akan berhasil tindakan tersebut dan si pasien atau korban bisa kembali nafas dan jantungnya kembali normal kembali atau bisa tertolong.
Nah, ini yang salah satu yang disebut dengan mati klinis. Jenis mati yang lain adalah mati biologis. Nah, mati biologis ini jika pasien atau korban tidak mendapatkan pertolongan setelah 6 menit. Ada iklan es krim. Ya, saya lanjut. Ada mati biologis, yakni setelah pasien atau korban tidak mendapatkan suplai oksigen setelah golden time atau setelah 6 menit. Ya. Karena jaringan sel otaknya sudah mulai mati. Ya. Artinya otak setelah 6 menit pertama tidak mendapatkan suplai oksigen, maka jaringan sel otaknya mulai mati. Ya. Nah, ini yang disebut dengan mati biologis. Dan itu sudah tidak bisa mendapatkan pertolongan lagi. Nah, kecuali ada hal-hal yang mukjizat. Ya. Nah, ini yang di luar kemampuan manusia. Ya. Ada yang sampai sudah masuk fase mati biologis karena adanya mukjizat, ada hal yang lain, bisa saja dia hidup kembali. Nah, jadi di medis kita hanya mengenal 2 mati ini, ya, mati klinis dan mati biologis. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah mati suri. Nah, istilah mati suri ini di medis kita tidak mengenal mati suri, ya kan? Ya, tetapi bisa dikategorikan antara mati klinis dan mati biologis, ya. Karena kalau mati suri itu ada yang interval waktunya sebentar, ada yang interval waktunya lama, ya, sampai dia beberapa menit mengalami mati, kemudian hidup kembali, gejala-gejala kehidupannya ada, nafas ada, jantung ada, tanpa melalui tindakan pertolongan. Dia sudah dinyatakan meninggal, kemudian beberapa menit kemudian ada tanda kehidupan. Nah, mungkin kalau orang awam menyebutnya adalah mati suri. Ya, tetapi di bidang medis kita tidak mengenal mati suri. Kita mengenalnya adalah mati klinis dan mati biologis. Oke. Lanjut.